Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Salsa Zahra akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat daftar akun. Pertama-tama kita merename dulu ininya menjadi akun. Lalu langsung di sini kita tulis daftar akun. Kode, nama akun, pos, SN, saldo awal, debit dan kredit. Kita rapikan terlebih dahulu, bisa dengan klik-klik dua atau dirapikan secara manual. Kita merger yang perlu di merger seperti ini. Saldo awal kita perlu di merger ke sebelah sini. Semuanya diketengahkan dulu, termasuk debit dan kreditnya. Setelah dirapikan, lalu kita akan memulai membuat nama akun. Pertama-tama nomor 1000, akunnya itu adalah Aktiva. Lalu untuk nomor 100 itu nama akunnya Aktiva Lancar. Dan untuk nomor 110 nama akunnya Kas Rupiah. Selanjutnya untuk nomor 1120 nomor akunnya itu Bank BCA. Selanjutnya nomor 1130 nomor akunnya piutang usaha. Selanjutnya nomor 1200 akunnya Aktiva Tetap. Selanjutnya untuk nomor 1210 akunnya Tanah. Nomor 1220 itu nomor akunnya Bangunan, nama akunnya Bangunan. Nomor 1230 nama akun Kendaraan. Nomor 1240 nama akunnya Mesin dan Peralatan. Selanjutnya nomor 1250 itu nama akunnya Parabot dan Mebel. Selanjutnya nomor 1221 itu ada akumulasi penyesuaian. Dan nomor 2000 itu adalah nomor akun dari akun kewajiban. Dua 100 hutang lancar.
Nomor 2 110 itu hutang usaha. Nomor 2 200 itu hutang jangka panjang. Nomor 2 210 itu hutang bank. Nomor 3000 itu akun untuk modal. 300 itu untuk modal awal. 3200 itu untuk tambahan modal. 3300 itu untuk break. 3400 itu untuk laba ditahan. 3500 itu untuk laba periode berjalan. Dan 4000 itu untuk akun pendapatan. Empat 100 itu untuk pendapatan usaha. 4200 itu untuk pendapatan lainnya. Dan 5000 itu untuk biaya atas pendapatan. Untuk 5100 itu harga pokok produksi. Lima 200 itu untuk biaya lainnya. Dan selanjutnya ada 6000 itu untuk biaya operasional. Enam 100 itu untuk gaji. 6200 itu untuk listrik, air, dan telepon. Untuk 6300 itu ada tol dan parkir. Untuk 6400 itu ada biaya operasional lainnya. Oke,
Di sini bisa langsung aja teman-teman lihat untuk nama dan nomor akunnya. Nah, selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu. Untuk kodenya kita merger terlebih dahulu. Nama akunnya juga kita merger terlebih dahulu, dan nama posnya juga, dan nomor SN. Jangan lupa juga kita bikin tampilannya ya teman-teman. Kita bikin tampilannya. Nah, selanjutnya di kolom pos kita langsung masuk ke data. Nah, di sini kita ada data validation. Kita pilih yang di settingnya itu, kita pilih list. Di sortnya itu kita pilih nrc titik koma nrc titik koma lr. Untuk input message-nya kita di sini nama saya sendiri Putri, dan message-nya nanti create by kelompok 3 dan 4. Untuk error alertnya kita tulis di title-nya itu error, dan untuk ininya message-nya silahkan pilih salah satu. Oke. Nah, kalau begitu di sini kita langsung di drag aja sampai kolom yang paling bawah biar nanti rumusnya ke copy. Oke, di sini kita udah bisa dilihat semuanya udah bisa diisi. Lanjut ke SN. Nah, di SN sebelum dilanjut ke SN kita akan pilih nomor akun 1 dan akun sampai akun 3. Kita pilih LR. Nah, untuk sisanya kita pilih maaf teman-teman, kita yang di akun 3 itu NRC dari akun 1 sampai 3, dan sisanya itu kita LR dari akun 4 sampai 8. Nah, untuk di yang SN-nya ini sama seperti tadi, kita ke data dulu, langsung ke data validation. Nah, di sini itu kita di settingnya itu tetap di list. Source-nya itu kita di DB untuk debit, dan titik 2 KR untuk kredit. Di input message-nya itu kita pilih salah satu. Untuk error alertnya itu kita tulis error, dan untuk error message juga kita silahkan pilih salah satu. Oke. Nah, untuk sementara kita pilih ini di debit dulu, sementara semuanya kita isi debit. Oke. Selanjutnya kita pilih dari akun 2 dan 2 sampai 4 itu kredit. Dan akun 7 sampai 8 juga kita kreditin. Nah, di sininya itu kita tulis
balance. Kita garis miring tulisannya kita miringin dulu. Untuk balance ini kita miringin, dan di sini kita pakai sum untuk menjumlahkan si debitnya. Begitu juga yang kredit, tinggal digeser aja, nanti otomatis ke copy. Nah, seperti itu. Kita rapihkan, di bold dulu. Untuk kode akun, nama akun, pos SN, dan saldo awalnya juga kita bold. Daftar akunnya kita merger dulu sampai sini. Jangan lupa kita bold juga. Kalau mau kita fill ininya agar sedikit berwarna dan agar jadi pembeda aja. Untuk selanjutnya kita pilih semuanya, langsung di sini kita ganti namanya menjadi T akun. Oke. Nanti secara otomatis di sini itu dipilih namanya jadi T akun. Nah, untuk sebelah sini, kolom sebelah sini kita namakan jadi kode akun. Nggak bisa aja. Nanti dikat. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada jurnal umumnya. Kita masukin nama PT-nya, yaitu PT Bubadi Bako. Form jurnal dan periodenya periode Januari 2019. Nah, seperti biasa kita masukin dulu tanggal, kemudian ref, kemudian keterangannya, kemudian ada kode, nama akun, debit, dan kredit. Nah, sebelum kita lanjut, kita dirapihkan terlebih dahulu. Nama akunnya kita lebarkan aja, debitnya juga kita sesuaikan lagi. Semuanya kita ketengahin dulu.
Lalu diberi dulu tabel. Di sini kita kira-kira aja, nanti bisa ditambah juga untuk tabelnya sesuai dengan transaksi. Oke, selanjutnya kita ini di kodenya itu kita masuk lagi ke data validation, value-nya list, source-nya sama dengan kode akun. Jadi di sini udah keluar kode akunnya. Nah, untuk di nama akun kita akan memasuki rumus, yaitu rumusnya sama dengan if ini sama dengan titik 2 titik 2 titik koma titik 2 titik 2 titik koma VLOOKUP ke kodenya lagi titik 2 masukkan T akun titik 2 titik 20 lalu kita tutup dengan 2 kurung. Nah, nanti di sini teman-teman bisa langsung otomatis memasukkan kodenya sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya 120 langsung keluar Bank BCA seperti itu. Nah, untuk agar semuanya dapat rumus ini, jadi kita di drag aja sampai bawah. Sama yang ini juga biar rumusnya kita copy, jadi langsung dikebawahin aja. Oke, kalau gitu sudah. Kita lanjut dirapikan aja. Ini di merger dulu sampai sini. Ini juga kita merger. Ini juga kita merger. Kita buat agar lebih terlihat. Oke. Jika diinginkan diberi warna. Nah, setelah kita membuat nama T akun di sini, kita lanjut untuk membuat nama kode akun di kode akunnya. Jadi kode akunnya tinggal di drag ke bawah. Jika sudah, kita namai di sini kode akun. Nah, jadi otomatis di sini tuh udah dinamai menjadi kode akun. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Setelah itu, di sini kita buat kode bantu. Siklus rumusnya sama dengan kurung buka ini harikan kolom kode lalu sama dengan lagi titik 2 kode titik 2 lagi titik koma kode lagi titik koma titik 2 kurung titik.
oh ini titik B nya 2 kali. Ntar kita copy sampai ke semuanya. Setelah itu kita ke buku besar. Nah ini udah ada buku besarnya. Kalau itu masukin dulu nama PT-nya, bawahnya buku besar, akun, lalu periode yaitu dari Januari 2019, dan tabelnya itu ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan lalu di keterangan kita masukin saldo awal, lalu di sini nomor 1, dan di bawahnya kita masukin rumusnya, yaitu sama dengan if kurung buka tanggal, ya di sini D8, lalu setelah itu sama dengan titik 22 kali, titik koma, titik 22 kali, lalu titik koma, ke-9 plus 1, kurung tutup, enter. Nah si akunnya ini setelah ini di sini kita bikin pilih akun. Di sini kita pilih akun, lalu ke data. Di sini pilih list, dan di source-nya kita pilih sama dengan kode akun. Lalu oke. Udah ada kode akunnya. Setelah itu ini kita ganti jadi filter. Oke, setelah itu nah ini akun ini kita ganti jadi rumus, itu sama dengan if kurung buka filter sama dengan titik 22 kali, titik koma, titik 2, lalu pilih akun, tanda seru. Setelah itu titik 2, titik koma, di lookup, lalu filter lagi, kita filter titik koma, text underscore akun, titik koma 2, titik koma lagi 0, kurung tutup 2 kali, lalu enter. Ini udah ada bang bisa, terus pilih lagi yang lain, saya bisa. Nah setelah itu kita kembali ke jurnal. Di jurnalnya ini di yang kode ini, di kodenya ganti jadi filter. Di copy lagi sampai jadi udah semua. Kode bantu 2 di sini, ini rumusnya seperti ini. Nah lalu kita cek kodenya berfungsi atau tidak. Di sini saya akan cek di kolom kedua.
misalnya ini, kalau misalnya di kode bantu 1 tidak muncul, karena yang pertama juga saya ini tidak muncul, dikarenakan mungkin ada beberapa penyebab yang membuat kode bantu 1 itu tidak muncul secara otomatis. Jadi saya di sini manual saja diketik, tetapi setelah saya ketik manual itu di sini akan muncul secara otomatis kode bantu 2-nya ya, karena saya sudah memasukkan rumus ini. Jadi kode bantu 1 itu kode bantu 2-nya itu akan muncul otomatis seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya kita masukkan kode yang 1120. Di sini juga ditulis dan muncul Bank BCA secara otomatis. Lalu di buku besar dipilih akun, di sini juga cari 1120 dan akan secara otomatis buku besarnya akan muncul Bank BCA. Setelah itu kita untuk mempermudah kita membuat debit dan kredit. Debitnya rumusnya seperti yang ada di video seperti ini, dan yang kredit juga sama seperti ini dan seperti ini. Lalu di tabel debit itu rumusnya keempat yang ini, dan di kredit itu L4. Selanjutnya membuat rumus untuk saldo dengan if 3 sama dengan tanda kutip D B kutip lagi. Untuk kata seperti ini di dalam rumus harus menggunakan kutip, koma, ini G8 dikurangi H8, koma, lalu kembali lagi ke G8 dikurangi H8. Setelah itu kurung tutup, enter, seperti ini. Lalu kita isi. Pertama kita memasukkan tanggal terlebih dahulu. Kita ke jurnal, kita hapus dulu ini juga. Lalu kita masukkan tanggal, lalu memasukkan keterangan. Lalu kodenya masukkan 1120. Karena di sini tidak dimasukkan secara otomatis, saya akan menuliskannya secara manual. Ini. Lalu nominalnya di sini misalnya 10 juta. Sini juga. Sebentar, kita akan berubah dulu menjadi rupiah. Nah, seperti ini. Selesai. Selanjutnya di sini untuk mempercepat, TRLD. Lalu di sini juga tambahan secara mudah. Lalu masukkan kode di sini.
320 seperti ini. Selanjutnya transaksi kedua pada tanggal 2 ya, saya sudah mencatat seperti ini. Lalu masukkan kode akunnya. Kode akunnya itu 11 ini. Nominalnya 1 juta. Di sini juga sama tadi CTRLD. Dengan nomor akunnya 1, bisa diketik juga ya, dan bisa juga dari sini. Ini. Nominalnya juga, nah ini muncul secara otomatis seperti barusan ya. Untuk tadi yang di atas mungkin tidak bisa muncul secara otomatis, jadi saya manual. Tetapi di sini contohnya seperti ini ya, kalau sudah otomatis bisa dilihat akan muncul seperti ini. Nah, nominalnya 1 juta juga. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan tanggal di sini. Memasukkan tanggal dengan rumus seperti berikut. If filter dengan tanda kutip atau kosong seperti ini. VLOOKUP lalu sebentar C9 dan filter koma, lalu masuk ke jurnal. Kita blok karena sudah ini. Saya mau ubah dulu ini menjadi ke rupiah sebentar. Untuk sementara seperti ini saja dulu. Kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Kecilkan ini seperti ini. Nah, lalu kita perbesar, yang ini kita perkecil. Kita tulis filter. Sudah, jangan lupa ditebalkan. Selanjutnya di bawahnya kita klik, kita tulis angka 1. Selanjutnya di bawah sini kita masukkan rumus sama dengan if masukkan tanggal sama dengan kutip 2, 0, kurang tutup, enter. Nah, kita drag ke bawah.
Yang ini nol semua. Ini tuh buat merapihkan. Ini not available itu karena di sininya kayak gini, jadi sama. Itu berfungsi untuk merapihkan. Ini caranya kita klik filter. Saya Alsyarafa Nabila dengan NPMC 10210174. Di sini akan membuat neraca lajur. Pertama itu kita harus membuat kolom untuk kode akun, nama akun, saldo normal, posisi, terus saldo awal, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Lalu untuk masukin nomor-nomor akun, copy dari kode akun ini, lalu untuk mempermudah kita bikin tabelnya dulu. Lalu untuk memperindahnya, di fill dulu, di fill, lalu untuk memasukin nama-nama akunnya, memakai rumus if, terus ini klik di B8, lalu sama dengan, lalu petik 2 kali, titik koma, petik 2 lagi 2 kali, terus masukin titik koma lagi, terus masukin rumus VLOOKUP, lalu B8 lagi, titik koma, lalu akun, lalu titik koma lagi, masukin 2, titik koma lagi, 0, tutup kurung. Lalu copy sampai ke bawah. Untuk rumus yang saldo normal, posisi, dan saldo awal itu sama, tinggal di copy aja. Tapi yang di sini yang C8 diganti jadi B, yang ini juga, yang 2 diganti jadi 3 karena di kolom 3. Ini juga yang 2 diganti jadi 4, B nya ganti jadi B, ini juga diganti jadi B. Lalu ini juga diganti jadi 5, E nya ganti jadi B, ini juga diganti jadi B. Lalu yang 2 diganti jadi 6, F nya diganti juga jadi B, yang ini juga. Lalu di copy ke bawah. Lalu kita ngisi ke jurnal ini.
isi nomornya JP001, ini juga JP01. Ini dibikin kode, ini kode bantu 2. Ini ngisinya pakai rumus if, lalu let, lalu ini di kolom referensi, terus titik koma 3, tutup kurung, lalu sama dengan petik 2 JP strip, petik 2 lagi, titik koma, lalu klik kode ini, lalu petik 2 lagi, lalu petik 2 kali, tutup kurung, enter. Kalau udah ada nomornya berarti rumusnya udah benar. Lalu untuk yang kode bantu kedua, rumusnya if, lalu ini di kolom yang kode bantu ini, lalu kan tanda kurang lebih, petik 2 kali, titik koma, lalu petik 2 kali, titik koma, kode ini, tutup kurung, enter. Lalu copy ke bawah. Kalau udah gini berarti udah benar. Lalu untuk mengisi debit kredit ini yang sudah di-insert, masukin rumus sum if, lalu masuk ke jurnal, terus yang kolom A ini, terus F4 untuk kuncinya, masuk lagi ke neraca lajur, titik koma, terus B8, lalu titik koma lagi, masuk ke jurnal, lalu klik kolom J, yang kayaknya ini ganti jadi J dulu, yang E nya juga ganti jadi J, tutup kurung, enter. Lalu copy ke bawah. Kayaknya ada yang salah rumusnya. Sum if, lalu masuk ke jurnal, A, F4, lalu balik ke neraca, B8 titik koma, ke jurnal lagi, jurnal yang J, yang K-nya ganti jadi J, E-nya juga ganti jadi J, tutup kurung, enter. Lalu untuk yang kredit itu balik ke jurnal,
yang kolom A ini ganti jadi KBNS, yang B ganti jadi namanya KB penyesuaian. Lalu yang kredit ini ganti jadi J kredit. Masuk ke ini kredit, masukkan rumusnya sum if, lalu masukkan BNS titik koma, lalu ini B8 titik koma lagi, lalu masukin J kredit, tutup kurung, enter, copy ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya Rafina Nursyadiah dengan NPMC 10B101899. Di sini saya akan melanjutkan penjurnalan yang tadi. Selanjutnya kita membuat rumus di debit neraca saldo, bagian neraca saldo seperti yang ada di video ya, sama dengan IF kurung buka E8 sama dengan kutip debit atau DB kutip lalu koma F8 ditambah H8 dikurangi G8 dikurangi lagi I8, 0 dan kurung tutup, seperti itu. Nah, setelah itu ditarik ke bawah. Seperti ini. Selanjutnya, untuk angka-angka ini abaikan saja terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, di kredit juga sama. Ini di kredit tinggal dirubah saja. Debit yang tadi, DB tadi menjadi KR atau kredit di sininya ya. Lalu kalau udah ditarik lagi ke bawah seperti ini. Selanjutnya untuk rumus selanjutnya itu di penyesuaian. Di penyesuaian itu rumusnya seperti ini, sum if kurung buka KBPNJ, B8, J debit. J debit itu dibuat terlebih dahulu tadi di jurnal ya, di sini di debit ini tinggal diganti aja nama di sininya jadi J debit begitu. Nah, setelah itu ditarik aja seperti tadi, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Bentar. Sudah. Nah, yang kredit juga sama, tetapi di paling belakangnya dirubah bukan J debit, tapi jadi J kredit. Ditarik lagi ke bawah. Bentar. Maaf, salah. Sebentar. Kita ini dulu, pause dulu. Sudah saya tarik ke bawah ya tadi, ada kesalahan teknis, mohon maaf. Seperti ini. Lalu selanjutnya di neraca saldo setelah penyesuaian, itu rumusnya seperti ini, sama dengan IF. Nah, sama dengan IF, kurung buka E8 sama dengan kutip DB, kutip, koma, J8 ditambah L8 dikurangi K8 dikurangi M8, 0, kurung tutup. Enter.
setelah sudah seperti tadi ditarik lagi ke bawah seperti ini. Jika sudah, sekarang yang kredit sama, cuman bedanya di sini ya tadi seperti tadi, bedanya di sininya bukan DB tapi KR, kredit. Lalu setelah itu ditarik lagi ke bawah seperti ini. Selanjutnya yang laba rugi. Sekarang laba rugi. Laba rugi rumusnya seperti ini ya. Sama dengan IF kurung buka DB sama dengan kutip KR kutip koma N8,0 kurung tutup. Nah, ditarik lagi ke bawah aja sama. Lalu yang kredit sama rumusnya, tetapi di yang KR tadi, di sini kan KR, di sini KR. Kalau yang di kredit itu di sininya LR atau laba rugi. Ditarik juga ini ke bawah sampai sini. Nah, setelah itu sekarang yang neraca. Rumus yang neraca itu sama dengan IF kurung buka dari 8 sama dengan kutip NRC atau neraca NRC ya. Kutip koma N8,0 kurung tutup. Ini juga ditarik ke bawah sama. Maaf kelebihan. Lalu yang kredit itu rumusnya sama tetapi bukan N8. N8 itu neraca setelah penyesuaian yang debit. Nah, kalau yang di kredit itu neraca saldo setelah penyesuaian yang kreditnya. Jadi sini yang kreditnya yang O8. Nah, seperti ini. 8. Sudah enter, lalu tarik lalu tarik ke bawah sampai sini. Sudah. Selanjutnya kita membuat rumus di bagian tadi tuh, ini tuh bagian laba rugi. Di bagian laba rugi kita membuat rumus di sini. Rumusnya itu sum lalu P8 dan P44. P8 sampai P44 itu dijumlahkan dari atas sampai bawah, di drag dari atas sampai bawah seperti ini. Kita ulangi. Nah, seperti ini. Di drag dari atas sampai bawah, dijumlahkan di bawah. Bentar. Selanjutnya kita mau merapikan tabel, maksudnya untuk agar tidak terlihat terlalu banyak tabel, kita ini di drag semua sampai sini, terus di insert kalau tidak salah. Sebentar. Maaf, setelah di drag seperti ini, itu di sebentar, kita ini dulu. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah di hide bagian setelah E, harusnya ada F. Di sini yang 4 kolom tadi sudah saya hide ya. Di hide-nya itu dengan cara seperti ini. Seperti ini sudah di drag semua, langsung klik kanan. Maaf, kita ulang tadi. Setelah di drag semua, diklik kanan, lalu search,
hide, lalu hide kolom. Nah, sudah di hide, ini sudah tidak ada. Melanjutkan tadi setelah di drag ke kanan dan ke kiri, sekarang kita membuat rumus di bawah sini ya. Tadi ini maaf, tadi di sini belum ada ya, kosong sebelumnya. Nah, tadi kan sampai di jalan sini saja. Nah, saya tambahkan di sini. Di sini kita masukkan rumus seperti ini sama dengan IF. Yang debit ini, jika debit lebih dari kredit, maka debit dikurangi kredit gitu. Maaf, enter. Nah, untuk yang di sininya juga yang di kreditnya sama rumusnya. Jika kredit lebih dari debit, maka kredit dikurangi debit, seperti itu. Lalu di sini rumusnya gampang, tinggal sama dengan ini, karena jumlah debit yang sebelah sana ini juga sama, ini jumlah kredit yang ada di laba rugi di sini. Nah, selanjutnya di sini kita membuat untuk menjumlahkan ini ditambah ini. Enter. Lalu ini juga sama dengan ini ditambah seperti ini. Selanjutnya ke jurnal kita mencatat transaksi baru ya, yang tadi yang ada di neraca lajur tadi, angka-angka tadi itu saya sudah memasukkan ini. Nah, ini saya sudah memasukkan maaf, ini belum. Nah, saya sudah masukkan ini yang baru ya, keterangan baru atau jurnal baru seperti ini. Tinggal dimasukkan saja, seperti penjualan jasa itu di piutang usaha dilihat dari neraca lajur saja. Kita lihat di atas. Berarti piutang usaha. Di sini tinggal cari aja 130. 130 nanti akan muncul piutang usaha. Dan di debitnya 1 juta. Selanjutnya di kreditnya itu ada penjualan jasa juga, dan di sini ada pendapatan usaha. Di sini tinggal dicari aja 4100. Ini pendapatan jasa. Maaf, di sini untuk biaya-biaya itu nominalnya 700.000 ya. Tadi saya salah. Kita ganti. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat apakah sudah ada di neraca lajur. Kita lihat. Sudah ya, sudah ada. Sudah ada di sini. Kita coba ganti 700.000-nya jadi 1.500.000. Ini juga. Bentar. Kita lihat lagi di neraca lajur apakah berubah.
ya, digital 500. Kita kembalikan lagi terlebih dahulu ke 700.000. Kita lihat, nah, di sini 700.000. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menambahkan beberapa, jadi saya langsung menjelaskan. Di sini ini itu tadinya tidak ada kan, ini tidak ada. Nah, ini itu didapat dari sambungan ini ditambah ini. Ini hasilnya, dan ini juga sama. Ini itu dari sini. Tinggal di copy aja dari sini ke sini. Karena sebelumnya di sebelumnya itu 1.500.000 itu tidak tercantum di sini, jadi saya cantumkan saja secara manual di sini. Jadi sudah muncul dengan otomatis 500.000 di sini. Dan yang ini itu di copy dari sini. Lalu yang 9 juta tadi yang di sini itu dihapus karena ada kesalahan. Jadi tidak ada, memang tidak ada begitu. Selanjutnya karena di sini mengalami kerugian, jadi di sini kita tulis rugi. Enter. Lalu di maaf sebelumnya. Nah, lalu setelah itu kita blok ini seperti ini, lalu kita tebalkan teksnya ya agar lebih ini juga. Nah, yang ini tidak usah. Nah, seperti ini. Maaf. Ini pakai kotak. Di sini juga. Ini, nah di sini juga yang ini sejajar. Sini juga ditebalkan agar lebih jelas. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita unhide yang tadi kita hide ini. Ini yang tadi kita hide. Kita klik kanan, lalu unhide. Maaf. Kita unhide terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini bisa langsung muncul seharusnya, tetapi karena teknis dari laptop saya yang kurang, jadi saya keluarkan saja manual seperti ini. Sudah. Selanjutnya ini karena sudah ditebalkan oleh teman saya, jadi sudah diwarnai menjadi biru. Jadi langsung saja selanjutnya itu ke bagian sekarang yang bagian sini. Oh, sebentar. Ini kita bold dulu biar lebih terlihat rapi. Ini. Nah, lalu yang ini kita tarik ke pinggir. Kita merge biar jadi di tengah. Yang bawah juga. Ini. Lalu terus
close. Nah, sudah. Maaf tadi terpotong. Selanjutnya ini sudah diketengahkan. Kita hilangkan. Lalu kita kasih warna sesuai seperti ini. Nah, sesuai warna ini juga ya, disamain. Nah, untuk teksnya kita bisa tebalkan juga di bold. Selesai, sudah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrana Putri, NPM C102101990. Di sini saya akan melanjutkan step terakhir dari sistem akuntansi pada Excel. Di sini saya akan membuat tabel neraca. Nah, di sini langsung saja kita beri nama untuk PT-nya. PT-nya itu Ubadi Bako. Kemudian kita tulis neraca. Kemudian di sini kita tulis periode 2019. Nah, selanjutnya ada beberapa tabel yang akan kita buat. Yang pertama ada tabel untuk kode akun. Selanjutnya untuk nama akun. Lalu kita sisakan satu tabel kosong di sini. Kemudian di samping yang lagi kita akan beri nama untuk tabel saldo. Selanjutnya untuk kode ini kita akan isinya itu langsung copy pastekan saja dari neraca lajur yang sudah kita buat tadi. Kita langsung kopikan dari akun aktiva sampai bawah sampai akun biaya administrasi bank. Kita copy ke tabel neraca yang tadi. Nah, jangan lupa untuk dihilangkan garis tabelnya. Lalu kita sesuaikan ukuran tabelnya. Oke. Setelah itu, untuk tabel yang kosong ini tadi kan kita sisakan. Nah, untuk tabel ini kita beri nama saldo normal atau disingkat menjadi SN. Nah, setelah itu kita ke neraca lajur, kita kembali ke neraca lajur, lalu kita blok kolom B sampai dengan kolom S di sini, sampai bawah juga. Lalu di sini, ujung sini kita ganti nama menjadi neraca lajur. Lalu klik enter, kita kembali ke neraca. Nah, selanjutnya, di akun yang sudah kita buat di sini, tabel SN ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dengan cara sama dengan VLOOKUP, kurung buka, B7, titik koma, kemudian kita ke akun yang sudah kita buat tadi di awal, kita blok semuanya. Kemudian pada formulanya kita absolutkan agar formula ini ketika dipindah tempatkan tidak berubah. Kemudian kita tambahkan titik koma, kemudian 4, titik koma, 0, kurung tutup, lalu enter. Nah, setelah muncul di sini, kita langsung saja tarik ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya, sebentar saya rapikan dulu. Nah, selanjutnya untuk tabel saldo ini kita ganti menjadi debit dan kredit. Nah, selanjutnya untuk tabel debit ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP juga. Kita gunakan rumus VLOOKUP yaitu sama dengan VLOOKUP
B7, titik koma, neraca lajur, titik koma, 17, titik koma 0, kurung tutup, lalu enter. Setelah itu, sama seperti tadi kita tarik saja ke bawah. Oke, kita lakukan hal yang sama juga di tabel kredit. Kita gunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, kurung buka, B7, titik koma, neraca lajur, titik koma, 18, titik koma, 0, kurung tutup, lalu enter. Lalu jangan lupa kita tarik ke bawah juga. Oke, nah karena angka-angka yang di sini sudah muncul, berarti angka-angka yang dari neraca lajur sudah dipindahkan ke sini ya. Nah, jangan lupa untuk tabel di debit dan kreditnya kita blok juga sampai bawah untuk diubah formatnya menjadi accounting. Lalu kita sesuaikan tabelnya, dirapikan. Nah, kemudian di sampingnya kita buat tabel saldo. Nah, di sini kita menggunakan rumus if. Caranya itu sama dengan if kurung buka D7 sama dengan tanda petik DB, tanda petik lagi, titik koma, E7, min F7, titik koma, F7, min E7, kemudian kita kurung tutup, lalu enter. Jangan lupa untuk ditarik juga ke bawah, kemudian diubah formatnya menjadi accounting. Mohon maaf ada kesalahan. Kita ubah formatnya menjadi accounting. Oke. Setelah itu kita rapikan juga sedikit di sini. Nah, setelah itu kita akan sembunyikan tabel saldo normal, debit dan kredit dengan cara kita blok saja di sini. Kita klik kanan, lalu kita pilih hide. Oke. Nah, setelah itu kita akan rapikan tabel yang sudah kita buat ini. Yang pertama itu kita akan bold untuk akun aktiva dan aktiva lancar. Kemudian untuk akun kas rupiah dan akun piutang itu kita increase. Kenapa di increase? Karena itu menunjukkan bahwa akun ini itu merupakan anak dari aktiva lancar. Selanjutnya akun aktiva tetap juga kita bold. Kemudian dari aktiva tetap sampai akun bangunan kita blok, kemudian klik kanan, kita klik insert untuk menambahkan tabel, kemudian entire row. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita rapikan untuk tabel yang di atas ini kita kecilkan dan tabel yang di bawah juga kita kecilkan. Kemudian di sini kita beri nama total aktiva lancar. Oke. Kemudian di sini kita jumlahkan untuk aktiva lancarnya menggunakan rumus sum dengan cara sama dengan sum kurung buka, kita tarik dari akun aktiva sampai piutang usaha, kurung tutup, kemudian enter. Selanjutnya kita blok akun kewajiban sampai dengan hutang bank, sampai hutang usaha. Untuk menambahkan tabel seperti tadi, kita klik kanan, kemudian insert, lalu entire row. Nah, ketika sudah muncul lagi, masih sama seperti tadi, kita rapikan. Untuk tabel yang di atasnya kita kecilkan dan tabel yang di bawah
kita kecilkan juga. Kemudian di sini kita beri nama total aktiva tetap. Di sini juga sama, kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkannya dengan cara sama dengan sum kurung buka dari aktiva tetap sampai akumulasi penyusutan kita blok, kemudian kurung tutup lalu enter. Mohon maaf ada yang terlewat. Untuk ini total aktiva lancar. Mohon maaf, untuk total aktiva lancar dan juga total aktiva tetapnya kita jangan lupa untuk bold. Kemudian kita beri garis atas dan bawah. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke akun kewajiban. Nah, untuk di sini kita akan buat dari akun modal, tambahan modal sampai modal awal sampai tambahan modal. Kita juga bold, mohon maaf, kita juga blok seperti tadi. Kita klik kanan, kita klik insert, kemudian entire row. Masih sama, kita akan rapikan tabelnya, yang atas dan yang bawah. Kemudian kita beri judulnya itu total kewajiban. Nah, di sini juga sama, kita akan jumlahkan kewajibannya dengan cara pakai rumus sum juga, sama dengan caranya itu sama dengan sum kurung buka, kita blok dari kewajiban sampai hutang bank. Mohon maaf. Kita blok dari sini kewajiban sampai hutang bank, kurung tutup lalu enter. Jangan lupa untuk di bold dan juga diberi garis atas dan bawah. Bentar, saya rapikan dulu di sini. Baik, dah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi ada yang terlewat. Nah, untuk di sini kita tambahkan lagi tabel satu lagi. Bentar, kita rapikan. Kita tambahkan di sini. Nah, setelah itu kita kecilkan juga ya yang bagian atasnya. Bagian bawahnya saya. Nah, di sini kita beri judulnya itu total aktiva. Nah, di sini kita akan jumlahkan dari aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Caranya itu pakai rumus sum juga. Jadi sama dengan sum, kemudian kurung buka, kita klik ini, kemudian titik koma, dan total aktiva tetapnya, kemudian kurung tutup, kita enter. Jangan lupa sama seperti yang tadi, kita bold juga dan beri garis atas dan bawah. Setelah itu kita ke bawah. Untuk modal sampai laba periode berjalan, kita beri juga di sini. Maaf. Nah, kita rapikan seperti tadi.
Nah, kita rapikan, kita tulis di sini total ekuitas. Di sini kita juga menggunakan rumus sama seperti tadi dengan cara sama dengan sum kurung buka, kita blok dari akun modal sampai laba periode berjalan, kurung tutup lalu enter. Kemudian di bawahnya juga kita tambahkan total kewajiban dan ekuitas. Di sini kita gunakan juga rumus sum. Mohon maaf, kita jumlahkan saja. Jadi kita menggunakan sama dengan, kita klik ini, kita jumlahkan dengan total ekuitas. Lalu kita klik sama dengan. Dan selesai, jangan lupa untuk di sini kita bold dan juga diberi garis atas dan bawah. Nah, kemudian setelah itu, untuk total aktiva dan total kewajiban dan ekuitasnya sudah balance ya teman-teman. Oke, setelah itu kita rapikan untuk tabelnya. Untuk di nama perusahaan, neraca, sampai dengan periodenya kita blok. Kemudian kita merge and center agar rapi. Kemudian di sini juga kita bisa, supaya menarik, kita bisa beri warna di sini. Dan jangan lupa kita bold sininya. Lalu kita rapikan saja akun-akun di sini. Biar rapikan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk sistem akuntansi pada Excel dari kelompok kami. Sudah selesai, semoga ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya dicukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum.